Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hati kami Tuhan. Berkati kami semua yang sudah meluangkan waktu kami pada sore hari ini. Juga buka hati para putri lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Berkati Pak Doni dan Bu Sandy yang akan menggunakan sharing pada sore hari ini. Turunkan Roh Kudus-Mu kepada mereka. Agar semuanya Tuhan jadi berkat buat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Sandy. Pak Doni, Bu Sandy. Ya, sorry. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat Shalom. sore. Semangat semuanya ya. Kita akhirnya bertemu lagi dalam momen yang berbeda tentunya dan kita percaya hari ini kita boleh sama-sama mengalami ya terus pembaharuan pola pikir karena yang terpenting adalah pembaharuan pola pikir kita. Katakan sama-sama pembaharuan pola pikir saya ya. Supaya kita Pembaruan benar-benar pola pikir bisa. saya. Betul ya, pembaharuan pola pikir saya itu harus diperbaharui terus setiap hari. Dan dalam hal ini kita akan membahas tentang saya dan uang. Karena ini penting sekali ya, untuk kita sama-sama sebagai pasangan suami istri punya satu value yang sama tentang pandangan kita dengan uang. Karena uang itu menjadi salah satu pemicu juga masalah dalam persoalan rumah tangga ya. Jadi kita tentunya tidak mau hanya karena masalah uang kita berkelahi, bertengkar, konflik berkepanjangan ya, dan ini juga ada kaitannya tentunya juga nanti dengan cara kita mendidik anak. Jadi kalau kita benar-benar punya konsep mindset yang benar, ya bagaimana kaitannya diri kita dengan uang, sehingga kita tahu batasannya, itu boleh menjadi prinsip bersama-sama yang menjadi value, nilai dalam kita membangun pernikahan kita. Oke, kita akan masuk dalam poin temanya ya. Oke, ya saya akan share screen materi kita sore hari ini. Ya. Ya, kita akan bicara mengenai saya dan uang saya. Oke. Berhati-hati dengan yang namanya jebakan iblis dalam hidup kita. Ya, salah satunya adalah jebakan cinta akan uang. Dalam Lukas 17 ayat pertama dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Nah, saudara, kata penyesatan di situ bahasa aslinya disebut skandalon, yang artinya adalah jebakan atau jerat. Nah, yang namanya jebakan atau jerat itu punya 3 sifat yang utama, yaitu apa? Menarik, menggoda, dan tersembunyi. Nah, kalau Anda suka mancing, pastikan yang namanya jebakan umpan itu pasti apa? Menarik. Kalau jebakan misalnya tikus kan ada kejunya, ada umpannya, dan itu menggoda tersembunyi. Tetapi yang pasti itu mematikan. Nah, salah satu jebakan yang paling menarik, sangat menggoda dan tersembunyi, yang kita pikir itu kelihatannya tidak bahaya adalah apa Bapak Ibu? Cinta akan uang. Perhatikan baik-baik. Bukan uang masalahnya, tapi cinta akan uang. Memang umpannya uang. Begitu kita cinta akan uang, kita kemakan. Nah, pertanyaan pentingnya apa itu cinta akan uang? Ya, uang itu tuan atau hamba? Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena bicara uang, kita bicara tentang hati kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Jadi, sikap hati kita terhadap uang menentukan siapa yang menjadi tuan, siapa yang menjadi raja dalam hidup kita. Ya, baca sama-sama yuk ya, tetap sambil di mute aja Bapak Ibu ya. Ganti kata kita dengan kata saya 3 kali kita ucapan sama-sama ya, tetap di mute aja. 2, 3. Sikap hati saya terhadap uang menentukan siapa yang menjadi raja dalam hidup saya. 2. Sikap hati saya terhadap uang menentukan siapa yang menjadi raja dalam hidup saya. 3. Sikap hati saya terhadap uang menentukan siapa yang menjadi raja dalam hidup saya. Nah, Yesus, Tuhan, atau uang.
Anda harus menyadari ini, ya. Bagaimana kita bersikap yang benar terhadap uang. Uang ada bukan untuk dicintai, karena uang tidak dapat membalas cinta Anda. Punya uang banyak bukan tujuan. Uang ada untuk digunakan dan dikelola bagi tercapainya tujuan hidup kita. Jadi, uang itu alat, bukan tujuan. Karena itu, jangan korbankan hati, pikiran, hubungan, kesehatan kita untuk uang. Namun gunakan uang untuk membangun hati, pikiran, hubungan, dan kesehatan kita. Jangan karena uang Anda korbankan pikiran Anda jadi stres, ya, kesehatan Anda kurang istirahat, bahkan banyak hubungan rusak karena uang. Gara-gara uang akhirnya hubungan rusak. Justru kita sebaliknya, pakai uang untuk bangun hubungan. Pakai uang untuk menjaga kesehatan kita. Pakai uang, ya, untuk kita kelola dengan baik sehingga kita bisa apa, Bapak Ibu, tidak terikat hutang, peace of mind, cukupkan diri. Jadi itulah cinta uang, di mana kita mengorbankan hati, pikiran, hubungan, kesehatan kita untuk uang. Ya, banyak orang bahkan suami istri pisah gara-gara uang. Ya, suami kerja di luar negeri, alasannya apa? Istri pisah di Indonesia karena uang. Jangan sampai, Bapak Ibu. Itulah bentuk cinta akan uang. Ya, nah, ada kisah menarik tentang kisah sebuah koin penyok. Ya, Alkisah ada seorang laki-laki keluar dari pekarangan rumahnya. Tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Lalu ia membungkuk dan mengambilnya. Oh, hanya sebuah koin penyok kuno. Meskipun begitu, ia membawa koin itu ke sebuah bank. Sebaiknya koin ini Bapak bawa saja ke kolektor uang kuno, kata teller itu memberi saran. Ya, lelaki itu pun membawa koinnya ke kolektor. Beruntung sekali. Si kolektor menghargai koin itu $30. Begitu senangnya, lelaki itu pun mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan rezeki nomplok ini. Ketika melewati sebuah toko perkakas, dilihatnya beberapa lembar kayu yang sedang diobral. Dia bisa membuatkan beberapa rak penyimpanan untuk istrinya. Sesudah membeli kayu seharga $30, dia memanggul kayu tersebut dan beranjak pulang. Di tengah jalan, dia melewati sebuah bengkel mebel. Maka pemilik bengkel mebel melihat kayu yang dipanggul lelaki itu. Kayunya indah dan bagus. Warnanya cocok seperti yang ia perlukan. Lalu, ia menawar kayu tersebut $100 kepada lelaki itu. Namun, laki-laki itu tidak mau menerimanya. Lalu si pemilik bengkel mebel menawarkan rak lemari yang sudah jadi. Kebetulan di sana ada rak lemari yang pastinya akan disukai istrinya. Jadi dia menukar kayu itu dengan rak lemari tersebut dan ia meminjam sebuah gerobak untuk membawa rak lemari itu. Ia pun segera membawanya pulang. Di tengah jalan, laki-laki itu melewati sebuah perumahan. Seorang wanita melongo keluar dari jendela dan melihat lelaki itu mendorong gerobak berisi lemari yang indah. Si wanita terpikat dan menawarnya seharga $200. Namun laki-laki itu ragu. Wanita ini segera menaikkan jadi $250. Akhirnya ia pun setuju. Setelah mengembalikan gerobak ke sang pengrajin mebel, ia pun pulang. Di pintu desa dia berhenti sejenak dan ingin memastikan uang yang ia terima. Ia merogoh sakunya dan menghitung lembaran bernilai $250. Pada saat itu seorang perampok keluar dari semak-semak, mengacukan pisau merampas uang itu lalu kabur. Istri si lelaki kebetulan melihat dan berlari mendekati suaminya seraya berkata, apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa kan? Apa yang diambil oleh perampok itu? Lelaki itu mengangkat bahunya dan berkata, oh bukan apa-apa. Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi. Anda lihat dari kisah ini, sikap hati kita itu menentukan ya, uang itu tuan atau hamba. Banyak orang itu kan stres karena uang gitu ya. Uang menguasai hati dan pikirannya. Itulah yang disebut cinta akan uang. Sikap hati kita terhadap uang menentukan uang itu tuan atau hamba dalam hidup kita. Pertanyaan pentingnya sore hari ini, kapan kita menjadi hamba uang?
Yang pertama, kita itu bisa jadi hamba uang ketika kita tidak punya uang. Bagaimana respon kita? Apa kita mengeluh, ya? Kita lalu mengasihani diri, ya? Kita lihat contohnya di Alkitab, ya. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dikatakan apa? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka bukan hanya miskin loh, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah jemaat di Makedonia. Ya, jadi Bapak Ibu tidak punya uang itu tidak otomatis kita tidak jadi hamba uang. Tidak punya uang pun bisa jadi hamba uang. Apa sikap kita? Jemaat di Makedonia, walaupun secara keuangan mereka kurang, bahkan sangat miskin, tapi mereka bersuka cita tuh, ya bahkan mereka murah hati. Jadi saudara Anda harus menyadari, ya mungkin sekali kok, ya kita tidak punya uang tapi tetap bersuka cita, karena sumbernya bukan uang, tetapi apa? Tuhan sumber sukacita kita. Nah, tidak punya uang mungkinkah terjadi? Sangat mungkin, Bapak Ibu. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, bahkan kami pun sebagai hamba Tuhan, ngalami yang namanya tidak punya uang. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak punya uang itu membuat kita bertobat. Banyak orang bertobat bukan ketika banyak uang. Banyak orang bertobat ketika apa? Justru habis uang, tidak punya uang. Contohnya apa? Kisah anak yang terhilang. Kalau dia tidak mengalami uangnya habis, tidak mungkin dia kembali sama bapaknya. Kalau kami berdua nanti istri cerita ya, kalau kami nggak mengalami masalah keuangan, nggak mungkin kami kembali kepada panggilan Bapak Ibu. Hari ini kami kembali kepada panggilan karena kami mengalami masalah keuangan, ya 16 kartu kredit bahkan, ya 800 juta lebih kami mengalami. Saya gagal ya main option di pasar uang Amerika. Nah, kami bertobat Bapak Ibu, tidak punya uang apalagi membuat kita belajar bergantung kepada Tuhan. Ini yang Paulus katakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan apa? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Anda lihat itu? Justru tidak punya uang adalah kondisi terbaik sebenarnya untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Anda lihat itu, justru orang yang punya banyak uang, itu mereka sulit bergantung kepada Tuhan. Ya, lebih mudah buat mereka bergantung kepada uang. Dan kalau kita punya masalah keuangan, itu momen terbaik untuk kita belajar bergantung pada Tuhan. Dan yang pasti Bapak Ibu, tidak punya uang adalah cara Tuhan untuk membuat potensi kita keluar. Ini ada kisah Anthony Burgess, Bapak Ibu. Anthony Burgess 40 tahun menderita tumor otak. Dokter mengatakan sisa hidupnya paling lama hanya 1 tahun lagi. Biaya pengobatan membuatnya jatuh miskin. Satu hal yang paling dia risalkan adalah saat ia meninggal. Ia tidak punya apa-apa untuk isi tercintanya, Lynn. Burgess tidak mau hanya tinggal dia menunggu ajalnya. Ia tidak pernah menjadi novelis, tetapi ia tahu ada potensi itu dalam dirinya. Ia pun mulai menulis sambil berharap royalti penjualan bukunya itu dapat menopang kehidupan istrinya kelak. Tetapi dia tidak tahu pasti apakah bukunya itu akan dipublikasikan. Itu adalah bulan Januari 1960 katanya. Menurut perkiraan, saya hanya memiliki musim dingin, musim semi, dan musim panas. Pada musim gugur, ajal akan datang menjemputku. Untuk mengejar sisa waktu hidupnya, Burgess menulis dengan penuh semangat. Ia menyelesaikan 5,5 novel dalam tahun itu. Tetapi tahun itu berlalu, Burgess tidak meninggal. Kanker otak telah lenyap sama sekali. Bahkan ia terus menulis hingga 70 buku sebelum meninggal. Jika bukan karena adanya ancaman kanker otak, ia mungkin tidak pernah menulis sama sekali. Jadi Anda lihat Bapak Ibu, tidak punya uang adalah kondisi yang terbaik. Membuat kita bertobat, bergantung pada Tuhan, dan bahkan membuat potensi kita keluar. Ketika Anda tidak punya uang, bagaimana respon sikap hati kita? Anda lihat, banyak orang terjebak cinta uang ketika tidak punya uang. Kapan? Ketika dia berespon salah, ya, malas, ya, mengasihani diri,
bahkan menyalahkan, iri hati, kecewa, putus asa. Nah, Anda coba periksa ya, kalau Anda hari ini sedang mengalami kondisi tidak punya uang, bagaimana respon Anda? Itu menentukan loh, siapa yang menjadi tuan, siapa yang menjadi raja, Tuhan atau uang. Nah, yang kedua adalah kapan kita menjadi hamba uang? Ketika kita punya banyak sekali uang. Bagaimana respon sikap reaksi hati kita? Nah, Anda lihat ini ya, Rick Warren saat waktu ini diterbitkan ya, dia bukunya Purpose Driven Life sudah terjual lebih dari 30 juta kopi. Kalau satu bukunya ya diambil untung $1 aja, artinya kan 30 juta US dollar. 1 juta US dollar itu 15 miliar Bapak Ibu. 15 miliar kali 30. 15 miliar kali 10 aja 150 miliar. Jadi hampir setengah triliun lah. Itu kalau $1 per buku. Ya kalau $5 per buku, lain lagi Bapak Ibu. Belum yang lain-lainnya. Tapi lihat sikap hidupnya Bapak Ibu. Dalam hidup ini, ya, ini Rick Warren mengatakan, menulis, Anda harus belajar untuk berhadapan dengan hal yang baik maupun hal yang buruk. Sebenarnya berurusan dengan hal yang baik bisa lebih sulit. Sebagai contoh, dalam setahun terakhir ini, buku saya terjual lebih dari 15 juta buah. Hal itu membuat saya langsung sangat kaya dan populer. Suatu keadaan yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Saya percaya Allah tidak pernah memberi kita uang atau ketenaran hanya untuk hidup enak-enak memuaskan ego kita, hedonisme. Jadi saya mulai bertanya kepada Allah, apa yang Ia inginkan untuk saya lakukan dengan uang, ketenaran, dan pengaruh yang besar ini. Dia memberi saya 2 pasal yang berbeda untuk menolong saya menentukan apa yang harus saya lakukan. 2 Korintus 9 dan Mazmur 72. Ya. Pertama, meskipun ada begitu banyak uang yang kami terima, kami tidak akan mengubah gaya hidup kami sedikit pun. Kami tidak melakukan pembelian besar apapun. Kedua, mulai sekitar tengah bulan lalu, saya berhenti mengambil gaji dari gereja. Ketiga, kami mendirikan yayasan-yayasan untuk mendanai sebuah inisiatif yang kami sebut The Peace Plan. Untuk mendirikan gereja, memperlengkapi pemimpin, menolong orang miskin, merawat yang sakit, dan mendidik generasi muda masa depan. Keempat, saya menjumlahkan semua yang telah gereja bayarkan kepada saya selama 24 tahun sejak saya memulai gereja, dan saya mengembalikan semuanya. Terasa sangat membebaskan untuk bisa melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah saya akan hidup untuk kekayaan, popularitas, apakah saya akan diarahkan oleh perasaan bersalah, kepahitan, materialisme, atau saya akan diarahkan oleh rencana-rencana Allah untuk hidup saya. Ketika saya bangun pagi, saya juga berkata, Tuhan, jika saya tidak menyelesaikan satu hal pun pada hari ini, saya ingin mengenal Engkau lebih lagi dan mengasihi Engkau lebih lagi. Anda lihat, ya, jebakan iblis saat kita punya banyak uang apa? Sombong, kita jadi boros, ya, materialisme, lupa Tuhan, hawa nafsu, serakah lagi. Jadi sadarilah ya, sore hari ini, ya, sikap kita terhadap uang menentukan siapa yang menjadi raja dalam hidup kita. Amsal 30:19 berkata, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Paulus lagi berkata hal yang sama kurang lebih. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini poinnya, saudara. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kata kuncinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anda tahu dalam konteks apa? Kapan kita dapat menanggung segala perkara, menerima kekuatan daripada Tuhan? Ketika kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal.
Jadi saudara, banyak orang memakai ayat ini tidak pada konteksnya. Segala perkara dapat kita di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Karena itu, mari belanja lebih banyak. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah, ya, kapan itu terjadi? Waktu kita belajar mencukupkan diri. Ya, saya tutup dengan satu puisi ya. Nanti isinya akan nyambung ya. Namaku uang. Ya, dikatakan wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merubah tantangan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak manusia merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya, miskin, terhormat, atau terhina. Aku bukan iblis. Sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah cerai gara-gara aku. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas, juga aku bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia menjadi budak? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep atau obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Suatu hari, Anda akan dipanggil Tuhan. Aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya mendewakan aku? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga. Jadi, jangan cari aku di sana. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa untuk siapkan waktu untuk bertanya jawab ya. Ini akan ceritakan juga ya bagaimana saya dan suami juga pernah gagal sehingga kami pernah juga ya jatuh dalam area jebakan cinta akan uang ya. Dan ketika kami jatuh dalam jebakan cinta akan uang ya, dan itu merusak semua aspek pilar hidup kami ya. Jadi dalam hidup ini kita kan membangun 4 pilar. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kan pilar kerohanian. Yang kedua pilar keluarga, pilar keuangan, pilar kesehatan. Nah, ketika kami sebagai suami istri jatuh dalam jebakan cinta akan uang, apa yang terjadi? Pilar kerohanian kami juga ikut drop. Ya, pilar keluarga kami juga ikut bermasalah. Termasuk juga pilar keuangan kami jadi terjebak hutang, ya, dan juga pilar kesehatan kami juga jadi terkendala, ada masalah juga. Ya, itu terpicu dari memang masa lalu kita yang dulu benar-benar kita pernah alami, saudara ya, di mana harga diri itu sempat terusik ya. Kami sempat membangun yang namanya keberhargaan diri itu dengan yang namanya ukurannya dari standar uang. Ya, apalagi kalau saya sendiri pernah mendengar ya bagaimana orang tua itu lebih membanggakan adik kami daripada kami sebagai anak pertama. Kami berdua tuh sama-sama anak pertama. Cuman memang dari sisi keuangan, adik-adik kami ya lebih sukses, ya lebih terlihat sepertinya mereka tuh beli rumahnya jelas, ya, terus juga keuangan bulanannya jelas. Kalau kami kan pelayanan ya, tidak ada income yang tetap, ya bisa berubah-berubah. Jadi kalau secara kondisi memang belum belum bisa dibilang stabil lah gitu, saudara ya. Jadi ada rasa apa ya? Kita tuh tanpa sadar, tapi sebenarnya tanpa sadar ya ingin membuktikan diri bahwa kita sebagai anak tertua tuh bisa kok lebih sukses dari adik-adik kita. Nah, akhirnya saudara karena jebakan itu begitu halus ya, tidak terasa bahkan ya bukan seperti dosa perzinahan ya atau dosa kita bohong atau gosip atau berontak ya. Kalau itu kan lebih lebih terasa ya. Kalau ini benar-benar masuknya tuh halus gitu loh. Ya, kita mulailah memiliki ide-ide yang menurut kita itu bagus ya. Tingkatnya kami tahun 2002 mulai keluar dari panggilan ya. Sementara kami berdua itu dipanggil sebenarnya dalam pelayanan full di dalam penggembalaan ya, dan saat itu kami sudah membantu kedua orang tua kami ya.
Dan setelah menikah pun saya ikut suami mengembalakan gereja yang dirintis oleh mertua. Nah, di situ karena banyak tekanan-tekanan dan masalah dalam keuangan, akhirnya tercetuslah ide, yuk kita bisnis ya, bisnis nggak dosa. Ya, bahkan kita lihat kok yang namanya di marketplace itu juga sebuah pelayanan ya. Pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Tetapi kami sebenarnya sadar waktu itu orang tua kami sudah menegur kami dan mengingatkan kami kalau kalian itu memang panggilannya itu di dalam dunia pelayanan bukan bisnis. Tapi kami sebagai anak muda yang masih punya banyak energi, tenaga dan masih ada waktu, kami berusaha bangun bisnis. Dan akhirnya mengalamilah ya satu hal di mana ketika kami lari dari panggilan Tuhan, ya sebenarnya dasarnya itu bukan murni mau berbisnis ya, dasarnya karena kami ingin membuktikan diri tanpa kami sadari. Dan tanpa sadar ya, cinta akan uang itu masuk ya di dalam kehidupan kami, walaupun sepertinya alasan-alasan itu berohani ya. Nanti kalau kita punya uang, kita nggak usah hidup dari persembahan kasih, kita bahkan bisa memberi, bahkan kita bisa mensupport pelayanan. Ya ternyata ketika kami alamin ya, kami jalanin ya, semuanya malah berantakan ya. Kami mengalami 3 kali itu kehilangan uang, puncaknya 2011. Dari 2002 pertama kami merintis usaha, itu up and down sampai puncaknya 2011 kami punya hutang dan bunga itu sekitar 800 juta lebih, sehingga kita harus bayar cicilan itu 15 juta ya setiap bulan. Ya, dan saat itu kami hanya murni terima persembahan kasih dari gereja yang bisa menopang kami itu 3 juta. Ya, saudara bayangkan dengan income 3 juta, ya bagaimana kita bisa menutupi hutang 15 juta itu belum kebutuhan hidup. Nah, disitulah kami sadar ya, makanya tadi ya di titik kritis, titik terendah hidup kita, Tuhan memanggil saya dan suami untuk kembali bertobat, menyadari bahwa tanpa sadar kami ini sudah diperbudak ya. Bahkan kami sempat tergiur dengan tanda kutip ya, bisnis-bisnis yang untungnya cepat ya, menjanjikan cepat kaya, kayak seperti kesirap gitu saudara ya. Dan akhirnya itu bukan semakin membawa kami kepada kehidupan keuangan yang sehat, bahkan semakin hancur. Sehingga tadi punya hutang yang begitu banyak. Kalau secara manusia ya kita juga nggak ada solusinya. Ya, kita juga nggak bisa minta bantuan ke siapapun, bahkan di pihak mertua saya pun tidak tahu kenapa, karena posisi mertua laki-laki pada waktu itu sedang sakit kanker ya, dan hanya bertahan sekitar 3 bulan hidup dan akhirnya dipanggil Tuhan. Mertua saya yang sudah mami juga sudah umur, kami nggak mau membebani, jadi yang tahu hanya orang tua saya ya, tapi itu pun tidak bisa menolong ya, sampai kami harus menumpang kembali di rumah orang tua saya yang tadinya sudah kontrak mau DP rumah, malah duit hilang ya, akhirnya terjerembab ya dalam kehidupan yang lebih jauh. Jadi kami menikah 24 tahun, 11 tahunnya itu bermasalah ya, khususnya dalam hal keuangan. Nah, keuangan itu juga memicu pertengkaran kami. Ya dulu kami bisa kalau masalah uang tuh bisa ribut ya, sampai saling membentak ya, karena kenapa merasa cash flow-nya itu nggak ada lagi yang bisa diatur. Jadi kalau kita dengar orang yang punya masalah keuangan kan kita sering dengar begini, makanya budgeting, atur dong budgetnya, cash flow dong, gimana sih? Ya saya tuh bisa sampai jerit-jerit apa yang bisa diatur ya, sementara income kita sekian, utang kita sekian. Jadi itu yang membuat kita itu kayak seringkali terpancing untuk berantem ya, sampai akhirnya saya itu tanpa sadar suka ngomong begini ya, aduh gue dapat musibah nih, gue dapat musibah ya. Dan tentunya pada waktu kita punya hutang, kita mulai berpikir kreatif ya, aduh langkahnya apa nih supaya gue bebas hutang nih, gue harus cari project yang lebih besar lagi, gue harus cari pendapatan tambahan nih, ini itu, gue mesti hubungin siapa nih, aduh gue mesti gadein apa lagi nih, semua udah nggak ada, sampai cincin kawin udah dijual saudara ya, sampai kulkas, ekstrim banget nih pokoknya, sampai yang udah bener-bener tuh kita nggak ada apapun ya. Dan di situ Tuhan itu kayak seperti apa ya, membersihkan cara berpikir kami yang salah gitu ya. Ternyata cara Tuhan menuntun untuk kami bebas hutang dan menang atas masalah keuangan itu bukannya seperti kami pikirkan ya. Jadi sampai akhirnya saya tuh benar-benar sadar gitu ya. Yang pertama langkah yang saya ingat ya, gimana Tuhan itu membawa kami upgrade ya, next level untuk masalah keuangan. Satu hal saya ngomong gini, stop ngomong bahwa kamu dapat musibah. Ya, kamu itu sedang mendapat berkat. Ya, tidak ada yang bilang kamu itu sedang mendapat musibah, tapi kamu itu sedang mendapat berkat. Waduh, di situ saya langsung cabut ya kata-kata saya dapat musibah itu saya cabut dalam nama itu, saya dapat berkat itu tidak mudah ya saudara ya. Jadi area pertama yang waktu itu Tuhan didik dalam kehidupan kami ya, khususnya saya sebagai istri, itu perkataan mulut ya. Saudara percaya ya bahwa
hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, pada waktu itu saya tidak bisa menguasai keadaan, apalagi menyelesaikan masalah saya dengan segitu besarnya jumlah uang dengan apa yang saya dapat gitu ya, itu nggak akan bisa terselesaikan. Ternyata Tuhan itu mengajar dulu masalah mulut saya yang harus bertobat gitu ya. Dan disitulah mulai Tuhan pimpin gitu ya untuk saya kerjakan langkah selanjutnya. Yang kedua, Tuhan sadarkan kamu minta ampun sama suami. Karena selama ini tanpa sadar kamu sudah mencemooh suami kamu sudah tidak respect. Ya, jadi dalam hal masalah keuangan ini, saudara, kenapa saya terjebak lagi dengan akar cinta akan uang? Ternyata jadi masih ada pemikiran dalam diri saya itu bahwa kesuksesan laki-laki itu diukur dari uang. Walaupun saya sudah bertobat loh. Saya ini sudah mengajar ya di camp-camp wanita, ya saya ajar hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Tapi ternyata tanpa sadar saya sendiri pun masih nanduk bahkan nyeruduk. Ini bicara bicara sikap hati ya. Di mulut saya tidak kayak seperti melawan ya. Bahkan saya ngomongnya sayang, cintaku, tapi di hati itu ngegrumeng ya. Kayak bersungut-sungut gitu ya. Nikah sama lo kok susah amat sih gua. Nah, sering seperti itu di hati. Jadi tanpa sadar, saya tuh dididik oleh seorang bapak, apa yang memang tidak pernah punya masalah uang, tapi memang dia tidak pernah bersama saya. Jadi dia berselingkuh pergi, tapi kalau soal uang itu terjamin. Ya, jadi saya dari kecil tidak pernah merasakan kesusahan hidup gitu ya. Apa yang saya mau, papa saya bisa saya minta 2 dikasih 5. Itu bandingannya ya. Nggak pernah dikasih sesuai dengan apa yang saya minta, selalu dikasih lebih. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Ya, sementara waktu saya menikah dalam masa kesusahan uang, ya saya pernah beli ayam, saudara, dalam hal makanan nih contohnya ya. Saya beli ayam bukan ayam Kentucky ya, Bapak Ibu ya, saya beli di warteg. Suami saya tegur saya, makanya kalau udah nggak ada uang nggak usah pakai ayam. Waduh, saya nyolot, saudara ya. Di sini udah kayak berasap ya. Apa lebih kan? Gue mau makan ayam, makan daging ya suka-suka gue. Ya, di hati kayak marah gitu. Saya pernah beli teh di bandara ya, ingat zaman itu harganya sekitar 15 ribuan ya. Suami saya tuh nanya harganya depan kasir. Ya lalu dia bilang, makanya lain kali nggak usah pakai-pakai beli teh. Kalau beli teh tuh nanya harganya dulu. Maksudnya menurut dia tuh kan kalau udah tahu, nah ngapain beli teh di bandara? Ya, jadi kamu nanya-nanya harga depan kasir lagi, saya merasa seperti dipermalukan kan. Dulu saya makan aja nggak pernah nanya harga. Ya, jadi ada banyak hal ternyata masalah uang ini kami hadapi itu bagus untuk menunjukkan akar masalah yang tidak terlihat dalam hidup saya, kesombongan-kesombongan saya, ya bagaimana submission saya dengan suami. Ya, saya diajar banyak oleh Tuhan untuk menundukkan diri, respect, menghargai suami gitu ya. Nah, itu langkah kedua. Saya jadi pemberes kan sama suami. Ya, saya minta maaf. Justru dengan masalah keuangan itu akhirnya kita bukan makin berpisah, bukan makin artinya berjarak, tapi justru dengan masalah keuangan itu kita dipulihkan hubungan. Itu tahapan kedua. Jadi utang itu prosesnya masih panjang ya. Kami selesai utang itu kurang lebih sekitar hampir 5 tahun baru beres ya. Total 11 tahun. Tapi yang terbesar itu 2011 sampai 2015 itu yang sampai 15 juta per bulan kami harus bayar hutang. Bayangkan saudara ya, dengan posisi kami yang hanya pendapatan 3 loh. Ya. Tapi step by stepnya ternyata bukan masalah duitnya dulu yang Tuhan kasih, masalah attitude dan sikap hati kami yang harus dibenahi. Ya, jadi masalah uang itu tidak memisahkan, tapi justru masalah keuangan itu mempersatukan hubungan kami sampai akhirnya kami itu bisa tenang, nggak kayak kesetanan. Dulu kalau ngomongin duit kayak kesetanan ya, bisa berantem. Tapi dengan waktu berjalan, kami diajar banyak. Sampai kami ngomongin uang tuh bisa tenang, bisa kami tuliskan, dan bahkan setiap pagi doa pagi, mesbah keluarga kami bisa topang tangan sama-sama percaya Tuhan tahu buka jalan, bukan lagi berharap mujizat langsung brek uang jatuh dari langit atau ada yang transfer sekian 100 juta untuk melunasi. Tidak lagi begitu pola pikir kami ya saudara ya, tapi kami sadar bahwa Tuhan memberikan kami ide ya untuk kami bisa bebas dari hal hutang. Yang penting yang Tuhan mau bereskan sikap hati kami dulu, bukan datangnya uang itu dari mana dulu yang selama ini bikin kami pusing ya. Kita saudara, dalam masa kami penyelesaian hutang kami itu kan ke 16 bank waktu itu. Jadi kan kami stresnya itu di teror sama debt collector. Kalau zaman sekarang kita melayani ini banyak orang-orang kasus hutang ya, itu lebih parah lagi, pinjol ya. Itu lebih mendakwa, bahkan dilaporin ke sana ke sini, namanya diblas gitu ya, sampai mesti keluar dari kantor karena dipermalukan dan sebagainya. Dulu di zaman kami itu datang orangnya. Ya, kalau udah mencaci maki saudara, itu bukan hanya saya yang dicaci maki, bukan hanya suami saya. Sekretaris gereja bisa kena, guru-guru di sekolah yang waktu itu kami mengelola sekolah juga yang orang tua kami rintis ya, itu juga kena. Nah, akhirnya saudara, problem-problem itu membawa saya juga akhirnya stres gitu ya dengan tagihan-tagihan yang begitu banyak gitu, datang di teror.
Sampai saya tuh waktu itu ya, sekujur payudara saya itu penuh dengan benjolan, saudara. Itu 2013. Ya, jadi di pilar kesehatan saya juga saya terkena saking stresnya. Saya percaya ya kalau pikiran stres pasti hormon kortisol keluar ya, bisa jadi penyakit. Itu saya hampir tersiksa kurang lebih 3 tahun, saudara. Ya, bayangin, sebelah kanan 9, sebelah kiri 6. Itu sampai sakitnya tuh ya, wah, bisa keketek, ke kepala, pusing, saudara ya. Nah, mengalami lagi hal itu, ya saya tahu bahwa Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Ada banyak hal yang Tuhan mau murnikan dalam hidup saya. Saya sampai diserang roh maut, pikiran mau, kamu mati, kamu kena kanker, kamu mati, kamu mati. Itu udah pagi siang malam, saudara ya. Membuat saya tuh merasa apa? Terkutuk, udah gagal total deh, udah hancur deh, udah nggak layak deh jadi pemimpin, udah nggak layak deh jadi pendeta deh. Aduh, mau mau bagaimana ya kondisi seperti ini. Tapi saudara, pada sampai satu titik ya, itu semua memang proses ya, tidak mudah ya untuk Tuhan mengajar kami untuk kami bebas dari akan spirit cinta akan uang ya, karena itu sangat membahayakan, apalagi kalau kami melayani dengan hati cinta akan uang. Wah, udah pastilah itu merusak ya, tidak menjadi dampak yang baik buat jemaat. Nah, disitulah kami sadar. Sampai akhirnya dengan berbagai hal ya, ya memang saat itu kami kalau secara kondisi ekonomi, ya kayak kami masih ambil jalan misalkan untuk hidup hari-hari, jualan hamburger, ya hotdog, jualan selai coklat, ya yang bisa kami layanin, ya yang bisa kami lakukan, ya untuk dapur ngebul. Bukan berarti kami juga males-malesan, cuma doa puasa, nggak ngapa-ngapain, enggak, saudara ya. Lalu suami saya tetap ambil pekerjaan di salah satu lembaga waktu itu, pria sejati ya, walaupun gaji cuma berapa 1,1 juta saudara sebulan, itu dari Bekasi harus ke Kelapa Gading, belum bensin belum tol, itu udah nggak balik modal kali kalau sebulan. Tapi saya lihat semangat dia sebagai seorang pria tuh bukan melihat berapa gajinya, tapi dia melakukan bagian dia aja, dia action, dia bergerak ya, sampai akhirnya Tuhan kasih kita ide, dia cetak ya, itu namanya dulu zamannya masih CD, saudara, CD khotbah pengajaran. Jadi kalau kami mulai waktu itu dipercaya ya, diundang pelayanan kantor, kita jualan CD ya, jadi nggak PK dari gereja benar-benar untuk ya hidup ya, tetapi kalau ada pelayanan gitu dapat persembahan atau kita jual CD itu benar-benar buat bayar utang. Sampai akhirnya saudara, hal-hal yang di luar dugaan ya, teman saya ingin cari partner bisnis, men-sellkan produk-produknya dia. Itu sampai saya bilang, saya udah nggak bisnis lagi bro bersama suami, mohon maaf nih, tapi kalau you butuh orang marketing, saya punya teman. Jadi saya tuh nggak terpikir, dan momen ketemunya itu juga nggak sengaja dengan teman saya, lagi kita meeting di sebuah mall ya, dan saya keinget satu nama teman saya itu memang orang marketing. Saya telepon dia, biasanya dia tuh keliling keluar kota, hari itu dia ada di Jakarta. Dan saya bilang, saya lagi di Mall Anggrek, dia pas lagi di gerbang tol RCTI. Saya ingat kejadian itu. Sampai dia, oke, gue ke sana. Dan akhirnya waktu dia datang, saya harus pimpin ibadah di gereja kami. Kami pulang. Jadi teman saya itu yang nawarin produk-produk itu ketemulah langsung dengan teman saya yang jago marketing. Ternyata bisnis mereka goal, saudara. Dan akhirnya kita terima komisi selama hampir kurang lebih itu 2 tahun dalam bentuk dolar. Ya, itu yang di luar dugaan. Ya, tapi bukan berarti saya tuh punya pikiran berharap seperti itu ya. Dulu kita kerjakan yang menurut kita tuh, aduh untung berapa sih jual burger, jual hotdog. Ya ibaratnya nggak seberapa lah. Sampai kita tuh berani jalanin kok, nggak malu, nggak gengsi gitu loh ya. Ya, memang kita harus lewatin masa-masa seperti itu, nitip-nitipin tuh selai coklat kita dapat dari pabrik, harganya lumayan oke, kita taruh di Molen Bakery lah, di mana. Itu walaupun juga banyak sisanya juga kadang nggak habis, tapi kita bukan berarti nyerah terus males-malesan ongkang-ongkang doang nunggu, kita action juga sampai Tuhan kasih ide juga ya, akhirnya buat CD, DVD dan sebagainya. Ya, tapi herannya memang pas utang lunas semua itu udah nggak kita kerjakan lagi, saudara ya. Jadi benar-benar kita diajar untuk benar-benar konsisten ya dengan apa yang kita tuliskan, planning yang Tuhan memang lihat ya, pertanggungjawaban kita. Kadang begini ya, banyak orang punya masalah hutang, masalah uang. Gitu udah dapat berkatnya, dia nggak prioritasin bayar utang. Ya, akhirnya apa? Dia nggak bisa dipercaya, saudara. Dia berdoa ingin bebas hutang, pas uangnya ada buat beli TV lah, buat beli barang ini, buat beli barang itu. Ya, kontrakan nggak dibayar, sampai listrik cetat-cetot bunyi, ya kan? Saudara, akhirnya minta orang, ngutang sana, ngutang sini, gadein. Jadi banyak yang nggak bisa komitmen dan nggak dapat dipercaya. Ya, yang kita belajar sekarang kan kita banyak mementor orang-orang punya kasus hutang ya, pasangan-pasangan suami istri yang punya masalah keuangan. Ya, di tengah masalah keuangan juga ribut, berantem, saling menyerang, dan akhirnya nggak ada berkatnya, saudara. Karena Tuhan itu mencurahkan berkatnya ketika kita hidup rukun. Ya, jadi hari ini
kami belajar tentang arti yang namanya mencukupkan diri supaya kami tidak menjadi hamba uang. Benar-benar ada enggak. Setelah kami bebas hutang, saudara, dengan anugerah Tuhan ya, kita 2015 bebas hutang sampai hari ini kita tidak pernah berhutang. Ya, mobil pun kita pernah pakai sampai 11 tahun kita nggak ganti, saudara. Walaupun kita ada kecenderungan kita bisa lah cicil kalau kita mau ganti mobil ya. Karena juga masalahnya juga udah kelamaan dan sebagainya. Tapi karena tabungan kita belum cukup, enggak, kita nggak mau cicil-cicil ya. Karena cicil mobil pun bunganya gede ya. Kalau selama kami masih bisa pakai, ya kenapa kami mesti ganti? Ya sampai pada akhirnya setelah tabungan cukup, kami sesuaikan beli sesuai tabungan kami, cash lagi. Ya sampai kami nabung lagi, setelah cukup kami bisa ganti benar-benar dengan mobil yang bukan second tapi baru. Itu berproses. Jadi benar-benar cukupkan diri. Nah akhirnya ya kegagalan kami sebagai orang tua itu bisa kita juga latih ke anak-anak kita. Ya jadi anak-anak kita itu juga bisa belajar memanage, ya mengelola uang. Ya sampai mereka juga punya tabungan. Ya jadi anak kami kalau beli handphone, ya mereka beli handphone, mereka bukan uang dari kami, mereka tabung. Ya, dan puji Tuhannya anak kami yang pertama umur 23 juga sudah 2 tahun ini bekerja, yang nomor 2 17 tahun, sudah ada side job ya, udah ambil dia belajar SMA, dia udah punya job ya, desain, edit video, dan sebagainya, dan dari orang-orang Amerika, saudara dia bisa ngeling, ya, hingga banyak proyek-proyek desain dia, yang nomor 3 juga bisa baking, bisa dagang kue, sampai kue pengantin 3 susun bisa, saudara. Jadi dengan pengalaman kami, akhirnya pola mindset itu kita bisa ajarkan ke anak kita bahwa mereka juga bisa berkarya walaupun mereka belum selesai kuliah. Siapa bilang kita berkarya tunggu kuliah dulu? Bahkan anak kita akhirnya bisa apa? Ketemu passionnya. Makanya sekarang 2 anak kami sekarang nggak sekolah formal, tapi homeschooling. Kenapa? Karena dia udah ketemu passionnya. Ya, yang nomor 2 di hip hop, ya, dan juga dia desain pekerjaannya, dia punya income juga tiap bulan. Yang nomor 3 juga di baking dan juga estetik. Ya, jadi sekolahnya kita ambil yang School of Tomorrow ya, yang dari sertifikat Kristen juga, basic Kristen juga, tapi belajarnya bisa homeschooling, saudara. Kenapa ya? Akhirnya waktu mereka lebih maksimal untuk mengupgrade diri mereka, ya skill mereka bertumbuh, dan dari sejak anak-anak bahkan mereka bisa produktif menghasilkan uang. Jadi mereka punya tabung, punya yang namanya reksadana, ya punya planning buat 5 tahun lagi saya mau beli rumah, saya nanti mau nabung untuk ini, ya saya bisa memberi juga untuk menolong orang. Jadi anak-anak itu juga bisa ternyata, saudara, kita latih, ya. Nah di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa prinsip keuangan yang paling kita harus renungkan dan remakan adalah satu: belajar mencukupkan diri. Kalau itu kita tidak menang, karena manusia itu spiritual selalu kurang, 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 kurang. Ya, udah dapat ini mau ini, udah dapat ini mau ini, mau lebih, mau lebih, lebih. Ya, di atas langit ada langit. Ya, apalagi dengan dunia sosmed ya, teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, maksain diri nggak ada duit ke luar negeri, ngutang. Begitu pulang luar negeri, cicilan jalan, pusing kepala. Ya, saudara, ya akhirnya terjebak lah. Jadi 1 kredit, 2 kartu kredit, 3. Oh, kami biasa, saudara ya lihat, oh, ngeri-ngeri sampai yang ada puluhan. Bahkan ada satu ibu kepala sekolah jemaat kami sampai 68 pinjol, yang 5 kartu kredit, saudara. Waduh, itu saudara bisa saksikan kesaksiannya Ibu Kristina ya di YouTube gereja kami. Itu sampai lewat dia lah, saudara. Akhirnya Tuhan bawa kami ke satu pelayanan yang namanya mentoring keuangan, ya. Itu dari berbagai tubuh Kristus, dari berbagai denominasi. Ya, jadi pesan saya hari ini, prinsip keuangan adalah bagaimana kita belajar ya di saat kita tidak punya uang, di saat kita dipercaya ya Tuhan mulai memberkati kita, gimana sikap hati kita terhadap uang? Ya, apakah kita menjadi hamba uang atau kita menjadikan uang itu hamba kita? Kita pakai uang untuk membangun hubungan dan memuliakan Tuhan, atau kita malah lupa sama Tuhan dan akhirnya kita jauh dari Tuhan ya, karena kita diberkati Tuhan. Nah, ini kita belajar sama-sama hari ini bagaimana kita menjadi pasangan hidup suami istri yang mencukupkan diri. Ya, saya mungkin stop di sini dulu. Ya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan ya. Oh, terima kasih Bu Ya, Sandy, Pak ya. Doni, benar-benar Mantap. pencerahan ya. Ini kalau orang ini kalau di motivator bilangnya daging semua nih gitu. Jadi eh, semua yang disampaikan itu benar-benar relevan ya dengan keadaan sekarang ini gitu. Oke, kita mau buka kalau memang ada pertanyaan, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanya ke Pak Doni, ke Bu Sandy mungkin atau mau sharing pengalaman.
Oke, masih malu-malu ya. Oke, kalau belum ada mungkin saya mau ada satu pertanyaan nih Bu, Pak. Jadi tadi kan dibilang itu di ceritanya itu ada satu waktu di mana Bu Sandy itu seperti diingatkan Tuhan gitu loh sudah. Jadi ini udah ujungnya gitu ya apa namanya? eh, Kira-kira tuh ada bagaimana kita untuk bisa apa ya mengetahui atau mendengar gitu bahwa kalau mungkin kadar itu udah ini udah saat udah di ujungnya gitu saatnya kamu sudah mulai harus harus mulai bertobat dan udah mulai berubah diri gitu Bu. Iya, Yang jadi bilang kan kita tadi kan sendiri Ibu ditandai dengan mulai dengan stop apa komplain. komplain bilang Ya, gua musibah gitu-gitu. ya, karena begini ya, kondisinya saat itu kalau secara keadaan kita kan dari titik terendah ya. Kita waktu itu kondisinya sudah punya 3 anak, lalu suami juga udah diangkat jadi kepala pemimpin jemaat saat papinya meninggal. Jadi posisinya itu kalau secara kondisi kita tuh udah merasa bener-bener gak layak gitu loh. Kalau secara kondisi rohani pun kita lagi merasa kita ini jadi kayak bukan merasa anak Tuhan atau apalagi hamba Tuhan ya. Kita bahkan merasa di posisi lagi sebagai orang yang tertutup gitu loh. Orang yang paling berdosa, orang sampai kalau masuk gedung gereja tuh kita ngerasain ya, bukannya enjoy ada sukacita malah kayak ada beban yang berat gitu loh. Kayak merasa aduh nggak salah gue di posisi kayak gini gitu loh. Gue lagi dalam kondisi yang secara kondisi nggak bisa jadi teladan gitu loh. Gue lagi gagal banget gitu loh. Sementara kan emang jemaat nggak ada yang tahu ya. Jadi seperti merasa juga orang munafik. Tapi saya juga nggak mungkin dong masa kita ngomongin kesusahan kita sama orang gitu ya. Paling saya hanya bisa cerita kepada orang tua saya, adik saya. Tapi kalau jemaat kita juga nggak mau lah melemahkan, apalagi nanti tanda kutip ya dengan kita menceritakan masalah kita dipikir kita mau minta bantuan, nanti jemaat jadi terbebani, jadi merasa jadi terbebani karena kita gitu ya. Jadi kami itu cerita ke jemaat justru kita bersaksi setelah kita lunas gitu loh. Sampai mereka pun bingung, ya ampun pendeta kita susah, kita nggak tahu orang lain susah kita tolong. Memang ada beberapa jemaat ngomong kayak gitu. Ya, ya jadi kondisinya itu memang sudah membuat saya tuh benar-benar ngerasa nih nggak ada jalan lain, udah nggak ada yang bisa gue andelin gitu. Dalam hal ini siapa yang mau nolong gue? Hutang bayar cicilan 15 juta. Jadi waktu itu kita memang menyelesaikan hutang dengan cara utang. Jadi 16 kartu kredit kita tutup, kita pindah ke KTA gitu loh. Atas rekomen teman saya yang menjadi kepala cabang, direktur bank di satu bank, karena dia tanda kutip membuka pintu, kita akhirnya bisa cair uang gitu loh. Jadi daripada ribet gitu ya 16 bank kita satuin gitu loh. Memang tidak boleh menyelesaikan hutang dengan cara berhutang, tapi waktu itu kita belum punya mentor ya, jadi kita ambil jalan pintas gitu sampai seperti itu. Jadi cicilannya kenanya ya 15 juta gitu setiap bulan. Ya, tapi udahlah udah sampai ke posisi itu, ya kita udah nggak bisa mundur, tetap harus ya. Bisa bayangkan saudara kalau KTA Anda nggak bayar, bunganya makin ribet ya. Jadi ya kita cuma bisa satu ya, kita melihat bahwa Tuhan sedang mengajar kami untuk benar-benar kembali gitu loh kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Jadi kalau buat saya dan suami, akarnya adalah kita cintakan uang sampai-sampai kita meninggalkan panggilan Tuhan. Kita khawatir akan masa depan. Karena posisinya waktu itu juga kita sempat ya, waktu itu kan saya ASI 2,5 tahun. Kita mau beralih ke susu. Untuk beli satu kaleng susu aja, saya tuh pernah sejam di Hero, itu sampai nggak bisa beli apa-apa. Ya ini satu satu peristiwa yang memicu ya, sampai saya tuh bengang-bengong so kepengen waktu itu beli pokoknya kalau nggak salah susu Pediasure atau apa gitu ya, dan itu kan mahal. Kalau saya beli mengorbankan yang lain gitu ya karena itu susunya mahal, tapi sebagai seorang tua saya pengennya tuh juga yang bagus gitu ya. Kalau merek lain memang lebih jauh lebih murah, tapi saya nggak rela gitu dari susu ASI kok ke susu yang kayak begitu yang gulanya banyak atau apa, saya nggak mikir gitu ya. Sementara saya sejam itu nggak bisa beli satu kaleng pun, bukan nggak bisa, ada uangnya cuman harus ngorbanin yang lain. Lagi berpikir tiba-tiba saya ketemu guru bahasa Inggris saya masuk ke Hero itu juga. Tiba-tiba dia masuk, saudara, bawa 2 troli. Itu satu troli bener-bener semua blok kaleng susu. Ini saya udah 5 tahunan kali nggak ketemu dia. Tiba-tiba ketemu nggak sengaja. Saya lagi mikir mau beli satu kaleng susu, dia malah masuk, langsungin masuk itu ada 10 kaleng kali ke dalam satu troli. Yang dalam satu troli lagi itu istrinya dia bawa apa? Pampers anak. Saya sempat kayak rasa kecewa gitu ya. Tuhan, selama ini gue goblok ya, bodoh, gue dibodoh-bodohin nih. Katanya
mengiring Tuhan, iman. Ya, saya memang waktu dari muda ya sama suami ya diajar, dididik oleh mentor rohani kami, nggak boleh PK, nggak boleh terima uang, nggak pelayanan, harus murni, berhati hamba. Ya, lu bener-bener pokoknya serahkan semuanya deh pokoknya ya. Pokoknya menikah juga modalnya iman doang. Nggak ada tuh yang ngajarin kita tuh mesti berplanning keuangan, harus apa, nggak ada, saudara. Jadi kita tuh kayak polos yang merasa gue udah ngikutin polos dan merasa dibego-begoin. Ternyata di dalam dunia pelayanan lu juga semua pada ujung-ujungnya duit juga ya. Jadi satu di posisi sama suami juga lagi kecewa gitu loh. Kayaknya kita dimanfaatin doang gitu ya. Dan itulah akar-akar masalah yang terkuak gitu ya setelah kami mengalami masalah keuangan ini. Sampai akhirnya itu memicu ya ampun Tuhan, dia orang kafir, ibaratnya belum kenal Tuhan. Ya mungkin saudara suka gitu ya, kalau lagi dalam kesusahan, lihat orang yang tanda kutip menurut saudara hidup yang nggak berkenan, kok gampang banget beli susu bisa langsung segerobak, beli pempes. Kok ngomongnya beli susu dalam Tuhan, kok susah amat gitu ya. Gue nggak nyuri, gue nggak bohongin orang, gue nggak nipu orang, kok begini aja kehidupan. Jadi kayak marah. Nah disitulah pemicunya. Ya jadi waktu saya benar-benar dalam titik terendah hidup saya bersama suami, saya tahu Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi Tuhan itu punya masalah dengan kondisi sikap hati kita gitu loh. Karena untuk masalah uang, saya punya masalah uang misalkan 800 juta. Apakah untuk Tuhan bermasalah 800 juta? Saudara mungkin punya masalah 5M, 10M. Atau ada yang udah puluhan M lah di jemaat kita, ada yang pernah bermasalah 200 M soalnya ya. Sampai saya, waduh ini yang baru tingkatnya udah level udah lain ini. Tapi tuh, buat Tuhan apakah itu bermasalah? Ya kan? Pasti kita percaya ya, sebesar apapun value nilai keuangan kita nih, masalah keuangan kita untuk Tuhan mah gampang, betul tidak? Tapi yang susah itu mengubah sikap hati kita, dan saya pun sadar akan hal itu. Ya, untuk saya menyadari aja itu perlu waktu lama sekali, 11 tahun itu ya totalnya ya. Sampai kita tuh bisa menjadi suami istri yang ngelebur gitu loh, ibarat kopi, susu, teh udah diaduk udah nggak bisa dipisahin tuh butuh waktu 11 tahun. Walaupun kita udah ngerti, udah tahu itu denger firman harus bersahati, bersatu. Aduh, macam-macam juga kita tahu teorinya, tapi prakteknya itu gimana untuk sehati, untuk melebur. Ternyata dengan masalah keuangan ini baru kami ngerti gitu. Jadi ada banyak hal ternyata kondisi keuangan itu justru memperbaiki hubungan kami yang apa ya, yang rentan akar-akarnya gitu ya, masih belum kokoh gitu ya. Tuhan tuliskan semuanya. Ya. Jadi intinya gini, kita kalau di dalam pelayanan ya, di dalam hal gereja, kita nggak bisa cuman bangun masalah pilar rohaninya saja. Anda bisa bahas roh 24 jam, tapi kalau pilar keuangan Anda berantakan, Anda juga nggak bisa jadi saluran berkat juga. Ya kan banyak juga kami sadar seperti kami, para pendeta, hamba Tuhan, yang akhirnya pilar rohaninya kuat, bahasa rohnya kenceng, khotbahnya bagus, cuman ada utang misalkan. Itu juga kan nggak maksimal, betul nggak? Jadi kita juga mesti belajar gimana membangun pilar keuangan. Jadi di situ kami justru dapat hikmat, dengan kami pernah punya masalah hutang, kami bebas. Justru sekarang kami akhirnya menolong banyak orang untuk bisa bebas dari masalah keuangan. Ternyata kamu nggak hanya harus membangun pilar rohanian loh. Ya, ada juga kan di Alkitab nabi Tuhan yang matinya meninggalkan utang sampai anaknya mau dijadikan budak. Jadi itu nggak pandang bulu, kalau kita nggak mengerti caranya, kita akhirnya bisa bermasalah dalam hal keuangan. Dan juga masalah pernikahan, nggak otomatis nih saya suami istri hamba Tuhan, anak kami baik, kita juga harus belajar mendidik anak. Pilar keluarga pernikahan kita juga harus dibangun. Ya, sekalipun kita rohaninya bagus, kita jago pelayanan sana sini, kalau anak kita bermasalah kan nggak maksimal juga. Demikian juga dengan pilar kesehatan, saya pilar rohani bagus, keuangan bagus, nggak punya utang, keluarga pernikahan bagus, tapi kalau kita sakit-sakitan, ya kita juga nggak bisa maksimal. Ya, nah sampai saya pun dengan suami dapat itu terobosan di 2016. Saya sembuh dari sakit saya. Ya, sembuhnya saya itu bukan di mata vonis dokter, tapi iman saya menyatakan saya sudah sembuh. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, itu kan butuh pencerahan. Masing-masing orang kan kalau iman tuh nggak bisa copy paste, harus ngelewatin pengalaman pribadi yang membuat kita tuh teguh dengan keyakinan kita kepada perkataan Tuhan lebih dari perkataan siapapun. Itu di situ ya yang saya belajar. Silakan. Oke, terima kasih Bu Sandy. Ini ada pertanyaan nih buat Pak Doni nih. Ya, Selamat sore Kak Doni dari Julius. Waktu kondisi keuangan bermasalah, hubungan bermasalah sebagai kepala rumah tangga, bisa ceritain pengalaman Kak Doni waktu itu. Ya, terima kasih ya Julius. Memang banyak hal yang Tuhan ajar ya, justru di tengah-tengah situasi seperti itu.
Kita tidak bisa menang di luar sebelum menang di dalam. Kemenangan dalam hidup kita, termasuk dalam keuangan, dalam particular itu harus menang di dalam dulu. Di dalam itu di mana? Di hati dan pikiran kita. Ya. Kan Alkitab berkata demikian. Ini yang saya pegang ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Suami yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Jadi, tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Jadi Bapak Ibu yang harus pulih pertama kali keuangan kita atau semangat kita? Ayo jawab. Julius atau siapa? Semangat. Semangat dulu kan? Semangat. Iya, semangat. Kan Alkitab berkata ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Dalam kondisi sakit nih, Tuhan ngomong hati yang gembira, obat yang manjur. Mungkin keuangan kita sakit nih. Ya, jadi obat yang manjur apa? Hati yang gembira. Jadi gembira dulu, baru sembuh, atau tunggu sembuh dulu baru gembira. Ayo jawab. Nah, kan gembira dulu baru sembuh Gembira kan? dulu ya. Iya, tapi kebanyakan kan kalau ditanya gini, kenapa muka kamu kok sedih, murung? Aduh kok banyak masalah. Loh, enak kalau kamu mukanya murung, masalahmu selesai. Tambah berat. Jadi, ini kuncinya memang ya. Memang saya belum lihat jalan keluarnya bagaimana, tapi saya memutuskan. Catat ini baik-baik. Keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan tunggu kuat baru buat keputusan. Karena kita tidak pernah kuat, semangat sampai kita buat keputusan. Jadi di tengah-tengah situasi yang berat itu, ya, saya buat keputusan. Untuk apa? Bergembira. Bukan karena keadaan saya, tapi karena Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sanggup. Karena saya sadar, begitu saya gembira, jadi saya putuskan waktu itu kan masih tinggal di rumah mertua. Ya saya ini 8 tahun tinggal di rumah mertua, nggak ada harga diri, udah. Tapi saya putuskan, saya bangun pagi, saya keluar rumah, saya keliling komplek Jati Bening Estate jam setengah 5 pagi. Saya memutuskan sampai jam 6, kurang lebih 1 jam, jam setengah. Saya akan bergembira, bersuka cita, memuji Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan tolong saya. Saya bersuka cita ada anugerah Tuhan. Jadi udah kayak Rasul Paulus dan Silas. Jangan tunggu pintu penjara terbuka baru gembira. Justru gembira dulu. Nah, bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan tunggu Tuhan beri baru gembira. The joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan. Itulah kekuatan. Jadi saya praktek tuh setiap hari 1 jam itu saya keliling komplek Jati Bening Estate. Ya, saya nggak bisa doa di kamar. Doa di kamar stres. Mau utang bajak, mau doa gimana. Lihat langit-langit nanti mentok. Saya keluar, saya keliling komplek Jati Bening Estate. Ya kurang lebih itu kan cukup luas ya. 6 kali saya kelilingin. Ya, kenapa nggak 7 kali? Takut roboh itu komplek ya, kayak tembok Jericho nanti. Ya, tapi itu yang saya lakukan setiap hari. Paginya semangat, siangnya bisa down lagi ya bisa. Nah, ketika saya tiba pada waktu malam, saya set up pikiran saya begini. Waktu malam buat saya adalah waktu yang paling indah di mana tidak ada debt collector yang nagih. Itu kayaknya perang tuh udah lagi bendera putih istirahat. Jadi saya bisa tidurnya saya manfaatkan betul. Jadi saya tidurnya benar, ya bangunnya seger. Jadi itu kata kuncinya day by day, setiap hari saya lakukan itu. Saya menang dulu di dalam. Memang siangnya up and down nggak apa-apa lah, sore sampai sore itu ya. Saya menghadapi debt collector sampai ya akhirnya mental saya terbentuk di situ. Ya Tuhan kasih waktu saya jalan pagi, waktu pikiran kita tenang ya, senang ya, itu banyak ide. Makanya kan saya bisa buat cetak CD khotbah, ya saya bisa buat banyak hal, banyak dapat kebenaran firman Tuhan di tengah masa suka kan gitu ya. Kalau kayak penyanyi gitu ya, penyanyi itu kan banyak lagu-lagu baru ketika dia lagi susah gitu kan. Saya tuh pengkhotbah, pengajar, saya banyak materi itu ya dalam kondisi susah, termasuk materi ini ya.
Nah, itulah Tuhan. Jadi saya benar-benar kalam gitu, ya. Dan lihat cara Tuhan memimpin hidup saya. Nah, seperti itu Julius. Semoga membantu. Ya, oke. Terima kasih Pak Doni. Ada Boleh. yang lagi yang mau bertanya? Oke, kalau udah tidak ada yang mau bertanya, saya bisa minta pesan dari Pak Doni dan Bu Sandy buat jemaat GB Hosana yang saat ini sedang dalam keadaan susah keuangan dan juga yang saat ini sedang dalam keadaan berlimpah secara keuangan gitu. Iya, coba tolong catat pernyataan ini baik-baik. Jika Anda mencari Tuhan di saat banyak masalah, Anda tidak salah. Sekali lagi ya, tidak salah mencari Tuhan di saat Anda banyak masalah. Salah. Tapi kalau Anda hanya mencari Tuhan di saat banyak masalah, Anda bermasalah. Sekarang gini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau nggak ada orang cari Anda pas ada masalah doang gitu. Begitu sedang lupa. Mau nggak? Kan nggak mau kan? Nggak mau, ya. Ya Tuhan juga nggak mau lah. Yang Tuhan harapkan apa? Hubungan yang intim. Kita satu titik hari ini nih, seperti saya sama istri saya, kami nggak punya masalah. Perohanian kami nggak masalah, keuangan nggak masalah, keluarga nggak masalah, kesehatan nggak masalah. Lalu ngapain? Ya kami sekarang bangun kerajaan Allah. Jangan hidup Anda hanya berputar-putar empat pilar masalah. Justru segera pulih supaya Anda bisa fokus melakukan panggilan Tuhan. Ya, di bidang Anda masing-masing. Nah, kalau hari ini Anda lagi bermasalah, ya bertobat gitu ya. Masalah itu bukan dari Tuhan ya. Masalah itu akibat pilihan keputusan yang kita ambil yang salah di luar kehendak Tuhan. Makanya bertumbuhlah, ya, jadilah dewasa. Ya, supaya empat pilarnya ini kuat. Makanya kalau di jemaat kami di Victory Church Indonesia, jemaat yang Tuhan percayakan, ya fokus kami itu. Kami nggak bangun panggung, kami bangun empat pilar kehidupan jemaat. Nah, dari sinilah ya Tuhan pulihkan. Ya. Nah, kami semua pemuritan kami fokusnya empat pilar. Ujung-ujungnya bangun empat pilar. Nah, termasuk tapi mulai dari mana? Dari kerohanian dulu. Saya rasa memang mulai selalu dari pilar kerohanian itu dibangun. Kalau hubunganmu dengan Tuhan pulih, ya, nah itu step by step. Nah, itu sih dari saya sih nasihatnya. Ya. Ini dari istri saya mau nambahkan. Sorry Pak, ada satu pertanyaan tambahan lagi, boleh? Iya. Mau tanya lagi, jika anak Tuhan nggak boleh utang, kalau untuk utang usaha boleh nggak? Nah, itu kan pertanyaan teknis ya. Kalau boleh atau tidak. Yang pasti gini, jangan pernah berhutang untuk biaya hidup atau gaya hidup. Ya. Kalau memang hutang itu untuk bisnis, pertimbangkan baik-baik. Justru kami nggak mengajar memulai bisnis dengan hutang. Ya, hindari itu sedapat mungkin apa yang ada. Tapi kalau harus berhutang, konsultasilah dengan mentor, dengan pakar, ya. Nah, itu yang kami sarankan. Nah, kami punya mentor ahli namanya Pak Juhono kalau soal bisnis ya. Tapi yang pasti kami tanam value untuk makan minum jangan utang, cukupkan diri. Asal ada makanan pakaian cukuplah. Ya, kalau bisnis oke, mulai dari apa yang ada. Kemarin ada jemaat kami mau ekspansi, ditanya dulu bisnisnya apa, rencananya gimana, konsultasi kan. Wah, kamu buka toko online aja masih on off, gimana buka toko beneran, jangan ngutang gitu kan. Nah, ternyata dia pikir mau jual mobilnya untuk ini, untuk itu. Ternyata hitungannya salah. Perlu mentor. Ya, jadi jangan mudah dan terlalu cepat untuk berhutang. Nasihatnya seperti itu sih. Ya, jadi kalau buat saya sekarang yang menjadi hal yang paling serius value hidup kita adalah mencukupkan diri. Ya, kenapa kalau kita sudah menang di area ini, ya, kalau kita belum menang di mencukupkan diri, berarti kita masih menjadi hamba uang. Akhirnya kita jadi memaksakan diri, ya. Apapun yang dipaksakan pasti efeknya itu nggak akan bagus.
ya. Jadi belajar punya standar hidup yang sederhana. Sederhanakan dirimu, ya. Sekarang ya baik yang kekurangan ataupun yang kelebihan, ya mesti menstandarkan. Di batasan cukupnya itu berapa? Jangan sampai gini loh. Waktu kita utang, kita pengen utang lunas. Begitu utang lunas, uang udah berkelimpahan tetap nggak cukup. Ya, jadi standar cukupnya itu di mana? Kebanyakan saya lihat seperti ini ya. Orang dari susah, sekarang punya rumah satu, kurang. Punya rumah dua, kurang. Tambah apartemen satu. Mobilnya jadi satu, kurang. Tambah satu, dua. Ya kan, akhirnya rumah itu kalau nggak bisa kelolanya juga, belum tentu juga dikontrakin biayanya juga bagus, tergantung ya. Ada juga yang akhirnya punya banyak aset, jadi tambah banyak maintenance. Ya, bukannya untung malah keluar duitnya banyak. Mau jual juga susah. Tante saya sendiri sampai meninggal ngeluarin utang, padahal dia masih punya rumah di Kebayoran itu 6. Bayangin, tapi nggak bisa dijual. Ya, kendala juga kan, saudara. Jadi kita itu mesti masing-masing kita ya punya batasan arti kata cukup. Ya, sampai saya punya teman ya pengusaha ya di sebuah gereja ya. Dia tuh udah punya 11 cabang. Itu sampai yang 8 ya, pokoknya dia hanya sisakan itu 3 ya. Itu dia tutup. Kenapa? Sekarang dia full di dalam hari-harinya itu memuridkan loh. Sampai bisa begitu. Daripada saya punya 11 pusing, akhirnya yang satu jalan satu enggak, saling tutup menutup, jadi saling istilahnya banyak yang rugi juga ada yang untung, jadi akhirnya juga balance doang. Lebih baik saya tutup, maksimalkan yang jalannya bagus, saya operate dengan koordinasi tim SDM yang udah ada yang bisa dipercaya, dia bisa punya banyak waktu sekarang melayani. Akhirnya dia nggak hanya mentok jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha yang mengembalakan juga. Dia mengerjakan misi Tuhan, amanat agung. Nah, apa profesi Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana. Nggak sebatas gini, saya ibu rumah tangga titik. Yang nggak bisa begitu. Saya ibu rumah tangga yang mengerjakan misi Bapak saya. Jadi ada misinya. Saya pengusaha yang mengerjakan misi Bapak saya. Saya pendeta, gembala yang mengerjakan misi Bapak saya. Jadi hanya bukan sekedar saya khotbah-khotbah, saya harus melakukan apa lagi nih yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kan seperti itu. Setiap kita punya misinya. Kenapa saudara dan saya sekarang masih hidup? Karena Tuhan punya rencana. Nah, rencana Tuhan itu apa? Lebih tepatnya, apa yang menjadi tujuan ilahi, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apapun profesi kita, Tuhan menyatakan dia memanggil kita. Ya, jadi itu yang harus lebih digali dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah ketemu passionnya, panggilan Tuhan dalam hidup kita akan bisa lebih maksimal ya di dalam menjalani hidup ini. Oke, dari saya itu saja, dimulai dari satu kalimat ya, belajar hidup mencukupkan diri. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Jadi kunci dari hari ini adalah belajar mencukupkan diri. Terima kasih atas berkatnya, Pak Doni, Bu Sandy, benar-benar mencerahkan sore hari ini. Nice reminder juga buat kami dan juga buat mungkin buat rekan-rekan semua bahwa yang paling utama adalah mencukupkan diri dengan apa yang kita butuhkan. Oke, terima kasih atas sharingnya. Jadi hari ini kita juga akan masuk ke berikutnya. Hari ini kita akan mendoakan kepada para pasutri yang wedding anniversary-nya itu ada di bulan Maret dan April. Ada Om Yahya, Tante Rode, kemudian Dedi dan Diana, Ronald dan Lina, kemudian Yonatan dan Lili, Temi dan Dian, Pak Gembala kita, Coach Cahya dan Bu Nancy, dan juga Fredi dan Rika. Oke, sebelumnya setelah kita mendengarkan, maka kita akan tutup dengan doa. Kami mohon kepada Tante Ria untuk bisa mendoakan kami, mendoakan kita sepanjang untuk sore hari ini. Oke, kita berdoa untuk yang anniversary, nanti doa berkat Bapak Kepala ya yang akan pimpin doa berkat. Iya. Terima kasih Tuhan untuk sharing malam hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami belum mendapatkan banyak pelajaran Tuhan yang sangat-sangat berharga, di mana kami harus Tuhan memprioritaskan Engkau, terutama kami para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau memiliki Tuhan tujuan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami terlalu percaya apapun yang sedang kami hadapi di dalam hidup ini, Tuhan, apapun musim hidup kami, Bapa, biarlah kami tetap Tuhan memprioritaskan Engkau di atas segala perkara. Bukan pada saat kami senang baru kami melayani Engkau atau mencari Engkau. Tapi dalam segala situasi, kondisi kami, apapun kami tetap setia melayani Engkau, mengiring Engkau, beribadah kepada Engkau, berdoa dan bersekutu dengan Engkau.
dan menyenangkan hati-Mu, itu yang ingin kami lakukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami pada sore hari ini, yang mengikuti ibadah pasutri pada sore hari ini. Berkati Tuhan kepada Bapak Doni dan istri Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka, berkati dengan luar biasa, pakai mereka dengan luar biasa dimanapun Engkau tempatkan mereka Bapak. Tuhan, mereka menjadi saluran berkat. Mereka boleh juga Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, di dalam segala perkara yang Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami juga Tuhan sore hari ini untuk teman-teman kami yang merayakan anniversary, untuk Yahya dan Rode, untuk Dedi dan Diana, Ronald dan Lina, Yonatan dan Billy, Temi dan Dian, Bapak Gembala kami dan Nancy dan juga Freddy dan Ripka. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan. 1 tahun Kau berikan Tuhan usia pernikahan mereka. Dan Tuhan, terus Tuhan berikan Tuhan sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan rumah tangga semua anak-anak-Mu Tuhan yang merayakan ulang tahun anniversary. Sukacita surgawi mengalir Tuhan. Dan damai sejahtera surgawi juga mengalir dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Sehingga dalam situasi kondisi apapun mereka tetap saling Tuhan, mereka menopang satu dengan yang lain. Mereka terus Tuhan bermitra dengan Engkau, dan biarlah kami terus juga Tuhan akan memperbesar kapasitas kami Tuhan, di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Kami tidak Tuhan Yesus menilai satu dengan yang lain, bahkan kami Tuhan menuding kekurangan satu dengan yang lain, tapi kami saling mengasihi, saling membangun Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Tuhan untuk boleh menjadi pasutri yang memberkati, pasutri yang juga diberkati Tuhan, untuk boleh memberkati. Terima kasih Bapak, dan sore hari ini kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu untuk sore hari ini. Ingatkanlah terus kepada jemaat-Mu di Hosana, untuk kami boleh mengatur, mengelola keuangan kami dengan bijak, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang telah Engkau anugerahkan buat kami, sehingga kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu selalu Tuhan, jemaat-Mu biar kami terus berjaga-jaga dalam keadaan apapun juga. Kami boleh memiliki kecerdasan, kami boleh memiliki kepekaan untuk kami boleh mengatur keuangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada-Mu bahwa setiap kami yang percaya, kami tidak akan menjadi orang yang meminta-minta, tetapi justru kami akan menjadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Dan biarlah saat ini Engkau turunkan berkat buat setiap kami. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang memberkati kita sore hari ini sampai selamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Terima kasih Pak Doni. Makasih banyak Pak Doni, Sandy. Semuanya Tuhan berkati. Ya, God bless. Tuhan berkati. Bye. Ya, Yang udah hadir. izin pamit ya. Izin Happy pamit. Tuhan berkati. Ya, bye. Berkati. Ya, bye. God bless. God bless. God bless.